buat kalian yang udah seneng-seneng banget ngelihat episode 11 tadi, jangan terlalu berekspektasi tinggi dulu. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana? Udah pada nonton kan The Penthouse 2 episode 11-nya? Bener-bener banyak hal yang nggak terduga di sini kan. Dan lumayan bikin hati kita agak seneng karena Joe Dante udah tertangkap, tapi belum bisa dipastikan kalau dia bener-bener terbukti kan. Terus aku juga mau minta maaf, kemarin aku nguploadnya terlalu kemalaman. Bukan malam lagi ya, malah udah mau ke subuh ya. Soalnya aku tuh udah berusaha ngupload itu dari sore, tapi nggak tahu kenapa jaringannya rumah aku itu gangguan, nggak tahu laptopnya yang kenapa-napa, nggak tahu deh. Pokoknya aku baru bisa berhasil ngupload itu tuh subuh gitu. Dan terus aku sekarang mau ngebahas masalah ngulas lagi episode 11 yang tadi. Pasti kalian penasaran kan siapa pria di balik jas hujan itu kan. Dan terus ada juga beberapa orang yang tanya-tanya, bener nggak Sim Suryon itu ibu kandung si kembar? Kalau menurut aku sih nggak tahu ya. Kita bahas, nonton videonya sampai habis, check it out. Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Di episode 11 tadi masih ada sesuatu yang mengganjal banget ya buat aku. Siapa sih sebenarnya orang di balik jas hujan tersebut? Karena bener-bener itu nggak diliatin ya. Kalau aku lihat dari postur tubuhnya tuh kelihatan kayak Sok-hun gitu, tapi nggak tahu juga ya, mungkin aja gitu. Perkiraan aku itu adalah asistennya Joe Dante, karena kan dia tahu Joe Dante ini mungkin sekarang tuh udah nggak punya apa-apa. Bisa aja kan dia berkhianat gitu. Dia beralih pihak gitu dan membantu Sim Suryon dan kawan-kawan. Karena kan ketika dia kerja sama Joe Dante, dia diperlakukan semena-mena. Mungkin aja kan dia beralih pihak dan membantu yang lainnya. Tapi dilihat dari postur tubuhnya, kayaknya orang ini kayak badannya tuh tinggi langsing, mirip banget sama Sok-hun. Atau mungkin juga itu sekretarisnya Chun So-jin. Karena sekretarisnya Chun So-jin itu kan setia banget kan sama Chun So-jin. Karena ketika Joe Dante ketiduran di kursi itu kan karena sepertinya dikasih obat tidur sama Chun So-jin. Jadi mungkin aja itu asistennya Chun So-jin. Dan satu lagi yang aku curigain adalah Jung Do-man. Siapa tahu aja kan di episode terakhir season 2 ini dia muncul tiba-tiba. Karena setelah kita tahu dia itu masih hidup ternyata. Karena kan waktu kejadian Na-agyo dibunuh itu kan ada telepon masuk dari Jung Do-man. Berarti dia masih hidup kan. Kemungkinan Jung Do-man membantu karena dia tahu kalau Na-agyo itu udah dibunuh sama Joe Dante. Bisa aja itu terjadi kan. Karena selama ini yang memberitahu informasi-informasi tentang pembangunan real estate dan lain-lain itu informasinya dari Jung Do-man. Siapa tahu aja laki-laki itu adalah dia. Tapi kenapa ya aku masih kepikiran kalau itu Sok-hun? Karena dia tinggi dan kurus. Tapi nggak tahu sih, menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Kenapa aku lebih curiga sama Sok-hun? Karena selain dia badannya tinggi dan kurus seperti yang kita lihat di scene itu, dia juga ikut membantu dalam rencana ini. Seperti yang kita lihat, dia membantu Bayrona dari rumah sakit pindah ke ruangan itu. Sekarang kita bahas masalah Sim Suryon, ibu kandung si kembar. Kayaknya sih nggak mungkin ya kalau menurut aku. Karena dilihat dari tanggal lahir juga, si kembar itu lahir lebih duluan daripada Min Sol-ah. Jadi kalau misalnya masuk akalnya sih enggak gitu. Dari kata-kata terakhir yang Na-agyo ucapkan kepada Sim Suryon, dia bilang, kamu adalah ibu sesungguhnya, atau dalam bahasa Inggrisnya, you are the real mom. Banyak yang nge-translatein kayak gitu ya. Banyak orang beranggapan langsung, berarti Sim Suryon itu adalah ibu kandungnya gitu.
Ya mungkin aja dia itu ngomong kayak gitu karena emang Sim Suryon udah ngurus mereka, ngurusi kembar ini dari mereka kecil banget, dan dia udah bener-bener nanggap mereka itu anak kandungnya sendiri. Siapa tahu maksud dia seperti itu kan. Soalnya sikap Sim Suryon itu bener-bener seperti ibu kandung beneran kan gitu. Jadi kalau menurut aku sih kayaknya nggak mungkin ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya sutradara tiba-tiba terakhir dia merubah alur cerita. Nah kita kan nggak tahu karena di film ini itu banyak banget yang kita tuh bener-bener nggak nyangka. Jadi kalau misalnya endingnya tiba-tiba berubah, dan siapa tahu aja sutradara itu mengatur semuanya yang di luar pemikiran kita gitu. Jadi aku bener-bener gak bisa nebak lagi masalah film ini, dan aku juga gak akan bikin dulu spoiler karena cuplikan-cuplikan di episode selanjutnya itu kadang menjebak kita. Jadi susah untuk bikin spoiler. Apalagi ketika pemeran Sok-hun ini diwawancara, dia bilang jangan pernah menerka-nerka atau menebak-nebak jalan cerita film ini. Dia bilang katanya nggak akan pernah ketebak. Jadi atau mungkin sutradara ini sengaja bikin film ini itu alur ceritanya emang nggak bisa ditebak, yang di luar nalar kita gitu. Jadi ya selamat pusing. Dan mungkin di akhir season 2 ini juga Jodante bakalan lepas lagi. Kalau misalnya bakalan happy ending di season ini, nanti season 3-nya ceritanya kayak gimana ya? Gak mungkin kan? Jadi bakalan ada konflik apalagi di akhir season 2 ini. Karena masih banyak juga kan yang belum terungkap di sini, kayak siapa ayahnya Jenny, terus Jung Do-man, habis itu siapa pembunuh Min Sola sebenarnya, itu kan belum terungkap. Sedangkan ini episode tinggal 2 episode lagi kan. Jadi buat kalian yang udah seneng-seneng banget ngelihat episode 11 tadi, jangan terlalu berekspektasi tinggi dulu. Jadi siap-siapkan hati kalian untuk kemungkinan yang tidak terduga, dan tahan emosi kalian. Oke, itu dia tadi ulasan dari episode 11 menurut aku. Menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom, kamsahamnida, annyeong.